Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali saya Fahim Nizar hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Dan seperti biasa, saya tentunya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya Kiai Haji Muhammad Faiz. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan. Dan dalam episode hari ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Dan Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan pertama nih Kiai. Ini ada pertanyaan, saya bacakan. Ini dari Ibu Pia. Bagaimana hukumnya jika bunga deposito digunakan untuk membeli hewan kurban? Nah, itu gimana? Jadi menjawab pertanyaan ini, para pemirsa bisa melihat episode Gapai Kemuliaan terkait bunga bank. Di situ saya menjelaskan ada pendapat banyak ulama yang mengatakan bahwa itu hukumnya haram karena merupakan bagian dari riba. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa bunga bank itu bukan bagian dari riba. Konsekuensinya adalah kalau ada orang yang meyakini bahwa bunga deposito itu adalah sesuatu yang haram karena sama dengan riba, kemudian dia sudah terlanjur punya. Sudah punya baru tahu nih. Maka dia tahu kan bahwa bunga yang dihasilkan itu hukumnya haram. Apakah boleh dipakai untuk korban? Maka di sini ulama mengatakan syaratnya kurban itu kan harus milik orang yang berkorban. Sementara kalau kita meyakini itu adalah bagian dari yang haram tuh nggak ada pemiliknya, maka tidak boleh dipakai untuk korban. Tetapi dipakai untuk sedekah kambing boleh, gitu loh. Jadi uangnya tadi diberikan kambing, tapi niatnya untuk sedekah kepada orang banyak. Itu hukumnya boleh, tapi dengan syarat dia menghentikan setelah itu transaksi yang dia yakini haram. Berarti depositonya dipindahkan kepada lembaga keuangan yang mengelola itu secara syariah. Kayak di Indonesia kan ada bank konvensional, ada bank syariah. Bahkan di dalam satu institusi yang sama itu ada unit usaha syariah. Jadi kalau dia meyakini haram nggak boleh diterusin. Maka bagian dari pertaubatan ini dia mengambil pokok depositonya, sementara tambahan yang dia yakini sebagai bunga seperti pendapat banyak ulama itu dia sisihkan untuk dialokasikan kepada semua perbuatan baik kepada orang lain, tetapi kata ulama tidak untuk membangun masjid dan tidak untuk mencetak Al-Quran. Tapi di luar itu boleh kalau ada orang memiliki harta yang tidak halal ada dalam kepemilikannya. Kalau ada orang yang meyakini bahwa deposito itu halal, ya tentu bunganya juga menjadi halal. Kalau menjadi halal maka kan milik dia. Kalau milik dia dipakai untuk membeli kambing, ya sah-sah saja. Itu jawaban saya terkait pertanyaan tersebut. Jadi kalau tadi kemudian dia meyakini itu haram, sebetulnya bisa digunakan tapi untuk sedekah tadi untuk ya. Sedekah, karena kan syaratnya kurban itu kan milik saya. Sementara harta yang haram itu kan tidak ada kepemilikannya gitu loh. Yang menjadi milik saya kan hanya pokok depositonya. Itu sebetulnya. Makanya boleh dipakai untuk sesuatu yang tidak milik dia kan. Kayak saya sedekahkan misalnya harta haram yang ada dalam harta saya, kan tidak kemudian, oh ini karena harta saya dapat dari cara yang tidak halal harus dibakar. Kan hartanya sebetulnya zatnya kan nggak haram. Kan uang ini, bukan seperti daging babi atau khamar yang diharamkan dalam Islam. Yang haram itu kan cara mendapatkannya.
Kalau ini kemudian dibuang kan menjadi sayang dan tabdzir. Iya. Tetapi boleh dialokasikan yang tidak merepresentasikan kepemilikan saya atas barang itu. Kalau kurban itu kan oleh saya. Iya, iya, Nah, iya, kalau iya. saya bangun misalnya, oh di kampung ini jembatannya rusak, misalnya aspalnya tidak baik, daripada nunggu dari pemerintah lama, saya punya uang yang seperti itu, boleh dipakai untuk itu. Oke, nah kalau untuk penjual daging kurbannya itu sendiri, Kiai, misalnya dia Iya, dibeli iya. dengan harta yang tadi Pertama, diyakini haram misalnya, itu pertama bagaimana? kali orang itu kan tidak boleh berburuk sangka. Hmm. Kalau saya jualan kambing, Mbak Eva datang, kan tidak ada kewajiban. Ini dari mana nih Mbak Eva nih? Bawa acara gapai kemuliaan atau bawa acara joget-joget misalnya, kan nggak saya tanya. Tapi sebagai muslimah, saya lihat Mbak Eva muslimah kok punya pekerjaan yang halal misalnya, saya tidak perlu menanyakan. Jadi dalam kaidah dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Ghazali misalnya mengajarkan kalau orang itu hartanya bercampur antara yang halal dan yang haram itu ada kaidahnya. Yang pertama bisa nggak ditafrik? Ditafrik itu artinya dipisahkan. Kayak saya punya usaha bercampur halal dan haram. Iya. Tapi secara sistem keuangan bisa dipisahkan. Oh ini saya jualan jus, ini saya jualan minuman keras misalnya, yang memang tidak bisa dipisahkan. Iya, iya, Kayak iya. saya misalnya satu hari saya jadi orang kaya, punya penerbangan misalnya. Ketika penerbangan saya mau bintang 5, Iya. ya maka disyaratkan ada alkohol yang disajikan di sana misalnya, atau hotel dengan klasifikasi tertentu. Ketiga itu saya pisahkan boleh. Maka yang halal jadi halal, yang haram saya katakan seperti tadi. Tapi kalau misalnya orang tadi hartanya bercampur, maka kata Imam Ghazali, kalau harta dia kita perkirakan lebih banyak yang halal, maka hulibat al halal, anggap saja mayoritasnya adalah halal, saya terima, nggak boleh saya tanya gitu loh. Kecuali dibalik, saya tahu orang ini suka menzalimi orang dan saya tidak pernah tahu dia punya usaha yang halal gitu loh. Tetapi bisa jadi ada orang yang berpendapat kan dia dapat uang itu secara transaksi jual beli, ya halal saja untuk diterima. Iya. Tapi zuhud, warok dan hati-hati, dia tidak akan menerima hasil usaha dari sesuatu yang dipastikan 100% tidak halal. Baiklah Kiai. Baik, kita akan jeda dulu Kiai, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Setelah ini kami akan kembali dengan pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Nah ini saya akan bacakan pertanyaannya, apa hukumnya kodok sholat? Apakah ada perbedaan hukum kodok antara sholat yang terlewat karena sengaja dan sholat yang terlewat karena tidak disengaja seperti ketiduran? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.